Ini dia Realme 12 Pro Plus, satu lagi pilihan mid-range premium di harga 6 juta. Kali ini Realme coba bawa periskop kamera sebagai fitur andalan. Nah, gimana dengan fitur lainnya? Ada upgrade apa aja dari Realme 11 Pro Plus ini? Dan kalau dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Redmi Note 13 Pro Plus, mana yang jadi pilihan terbaik? Langsung aja kita bahas. Dari segi desain, Realme 12 Pro Plus hadir dengan desain yang cukup mirip dengan seri sebelumnya. Punya finishing vegan leather dengan pilihan warna yang stand out yaitu beige dan blue. Dan yang saya review ini adalah varian warna navigator beige. Emang detail banget ya Realme merhatiin desain di number series. Bagian lining di tengah, ring pada frame kamera, dan bezel samping dibuat mewah dengan finishing gold. Di bagian tengah kamera ada detail finishing dengan efek gradasi warna prisma yang disebut Realme sebagai light gradient UV texture. Nah, kamera framenya sedikit lebih besar dengan setup kamera dibuat sejajar. Nah, buat yang suka smartphone dengan desain dan looks yang eye-catching, Realme 12 Pro Plus jadi pilihan yang pas. Tapi buat yang lebih suka dengan desain minimalis, mungkin bisa lirik ya desain simpelnya Redmi Note 13 Pro Plus. Dari overall build, quality bodinya solid dan finishingnya halus ya. Sayangnya di bagian tombol menurut saya terlalu menonjol, jadinya kerasa agak goyang dan kurang begitu solid. Meski nggak setipis Vivo V30 Pro, Realme 12 Pro Plus masih terasa slim dan nyaman digenggam. Backbody dan desain layar punya desain curve. Nah, bezel layar di keempat sisinya cukup tipis ya, meskipun area hitam masih terlihat. Upgrade di Realme 12 Pro Plus adalah adanya perlindungan IP65 rating yang belum ada di seri Realme 11 Pro Plus. Nah, untuk perlindungan layarnya, Realme Pro Plus menggunakan tempered high strength glass dengan ketebalan 0,5 mm. Bukan dari Gorilla Glass ataupun Shot AG ya. Nah, layarnya ini punya ukuran 6,7 inch dengan screen to body ratio yang luas. Panel layarnya AMOLED dengan refresh rate 120Hz dan maksimum brightness-nya 950 nits. Nggak ada upgrade yang signifikan dari segi layar, tapi experience multimedia di layarnya masih cukup nyaman. Saat layarnya digunakan di kondisi low light, fitur high frequency PWM dimming secara otomatis aktif untuk mengurangi flicker. Ada juga sertifikasi dari TUF Friendline untuk perlindungan mata dari blue light dan saat digunakan di bawah sinar matahari. Nah, layarnya ini juga support Pro HDR display untuk bisa menikmati konten foto ataupun video HDR. Tapi di menu setting belum ada pengaturan untuk mengaktifkan fitur HDR baik untuk YouTube ataupun Netflix. Nah, dari sisi audio, Realme 12 Pro Plus masih menggunakan dual stereo speaker. Balance suaranya cukup bagus dan dari segi loudness, stereo speakernya ini cukup kenceng dan bisa ngasih experience nonton streaming movie lebih maksimal. Oke, lanjut kita bahas fitur utama dari smartphone ini, yaitu kameranya. Nah, saya cukup senang ya ketika akhirnya di smartphone mid-range kita nggak disuguhkan lagi secondary lens semacam kamera makro 2 megapiksel. Nah, Realme 12 Pro Plus sekarang hadir dengan kamera yang mendukung lensa periscope. Kamera periskopnya ini punya resolusi 64 megapiksel dengan sensor OmniVision dan dilengkapi dengan OIS. Perlu diingat, lensa periskop baru bisa aktif ketika kita foto dengan mode zoom mulai dari 3 kali zoom. Di mode auto, kamera yang aktif adalah lensa utama 50 megapiksel Sony IMX890 f1.8 dengan dukungan 2 kali in-sensor zoom, multidirectional PDIF, dan OIS. Hasil foto di kondisi siang dengan kamera utamanya masih bisa memberikan detail dan ketajaman gambar yang tinggi ketika kita foto landscape. Nah, ketika kita foto objek seperti manusia, hewan, atau benda juga terlihat bagus dan tajam di mode autonya. Tone warna terlihat natural dan gak lebay. Skin tone bisa tetap dijaga secara natural meskipun kita capture di saat kondisi cahaya matahari yang cukup terik. Foto dengan 2 kali zoom masih bisa menghasilkan foto dengan detail yang bagus karena fitur yang digunakan adalah in-sensor zoom yang memadukan cropping foto dengan high-res mode di kamera utamanya. Hasil foto dengan lensa periskop di 3 kali zoom hasilnya memuaskan. Perpaduan antara hardware lensa periskop dengan post-processing ISP dari chipsetnya bisa menghasilkan foto dengan detail yang gak kalah tajam dengan kamera utamanya. Saat menggunakan mode 6 kali zoom, kita harus sedikit bersabar ya ketika capture foto. Tahan posisi tangan sebentar setelah menekan tombol shutter dan tunggu hasil post-processing fotonya agar bisa menghasilkan foto yang tetap tajam dan gak ngeblur. Nah, kita bisa capture foto zoom hingga 120 kali dengan hasil foto yang masih bisa terlihat dengan baik. Meskipun kehilangan detail dan pixelated karena merupakan perpaduan dari optical zoom dan digital crop dari mode high-res kameranya.
Nah, di mode portrait kita bisa menggunakan kamera utama ataupun kamera periskopnya. Dengan lensa periskop, kita bisa capture foto portrait yang lebih jelas dengan detail dan ketajaman yang tinggi. Emang gak salah sih kalau Realme pakai tagline Be a Portrait Master di seri Realme 12 Pro Plus ini. Tapi dari hasilnya masih di bawah Vivo V30 Pro ya untuk urusan portrait. Tapi dengan 3 kali zoom, hasil foto portraitnya bagus terutama di kondisi pencahayaan yang terang. Fitur retouch dan filter bisa kita terapkan di mode auto dan portraitnya. Namun belum ada pilihan untuk pengaturan retouch yang lebih detail. Nah, kamera ketiganya adalah lensa ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang hingga 112 derajat di jarak fokus 16 mm. Sempat underestimate sama kamera ultrawide-nya karena resolusinya rendah. Tapi ketika dilihat hasilnya di smartphone atau di post di sosmed, hasil foto ultrawide-nya ternyata cukup bagus ketika di-capture di kondisi pencahayaan yang terang. Nah, di kondisi malam atau low light, night mode-nya bisa meningkatkan kecerahan dan dynamic range pada foto, namun hasilnya kurang maksimal dan kurang konsisten. Foto dengan mode auto di kamera utamanya terlihat cukup tajam dan detail, teks masih bisa terbaca dengan jelas dan minim noise. Namun saat menggunakan lensa periskop dan ultrawide, detailnya berkurang dan noise pada foto mulai terlihat. Masih cukup bagus untuk sekedar sharing di sosmed, namun kalau untuk dijadikan koleksi foto, perlu peningkatan lebih untuk kualitas foto low light-nya. Untuk perekaman video, smartphone ini mendukung hingga resolusi 4K di 30 fps atau Full HD di 60 fps. Meski punya OIS, perekaman video di resolusi 4K masih cukup terlihat bergoyang ketika kita capture menggunakan tangan. Fitur Ultra Steady atau bantuan AIS-nya hanya bisa aktif di resolusi Full HD. Namun di resolusi ini, detailnya sedikit berkurang ya, namun saturasi warna masih bisa dijaga. Capture di kondisi malam atau low light juga direkomendasikan menggunakan resolusi 4K untuk hasil yang lebih detail. Nah, di depan, kamera selfie-nya menggunakan lensa 32 megapiksel f2.4 dengan sensor Sony. Cakupan areanya cukup luas ya, nggak ada komplain sih sama hasil selfie-nya. Fitur retouch di kamera selfie lebih mendetail dan bisa aktif di mode foto, portrait, dan videonya. Hasil selfie dengan mode auto dan portrait bisa menghasilkan foto yang cukup tajam dan detail. Nah, sayangnya buat ngevlog di kamera selfie-nya ini hanya mendukung perekaman video hingga Full HD aja ya, dan belum ada stabilisasi video di kamera selfie-nya. Seperti inilah kualitas audio dari internal mikrofonnya. Gimana menurut kalian? Oke nggak ngevlog pakai Realme 12 Pro Plus? Oke, kita lanjut bahas performanya. Chipset yang dipakai di Realme 12 Pro Plus adalah Snapdragon 7S Gen 2. Nah, ini jadi smartphone pertama nih yang saya coba pakai chipset ini. Meskipun namanya mirip, kita nggak bisa ekspektasi chipset ini punya performa yang sama dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Malah sebenarnya nggak jauh beda ya sama MediaTek Dimensity 7050 yang digunakan di Realme 11 Pro Plus meskipun ada peningkatan dari hasil skor benchmarknya. Snapdragon 7 Gen 2 menggunakan Samsung 4 nanometer dengan CPU 4 kali ARM Cortex A78 dengan kecepatan hingga 2,4 GHz dan 4 kali ARM Cortex A55 dengan kecepatan hingga 1,95 GHz. GPU-nya menggunakan Adreno 710 dengan kecepatan 940 MHz. Di skor AnTuTu benchmarknya bisa menghasilkan skor di atas 667.000. Dengan Geekbench 6 bisa menghasilkan skor 831 untuk single core dan 2703 untuk multicore-nya. Dan berikut adalah perbandingan dengan MediaTek Dimensity 7050 yang ada di Realme 11 Pro Plus. Nah, di Indonesia ada dua opsi RAM dan storage yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, yang saya review ini adalah varian Realme 12 Pro Plus dengan RAM 12GB dan storage 512GB. RAM-nya menggunakan teknologi LPDDR5 dan terdapat fitur RAM expansion untuk menambahkan virtual memory hingga 12GB lagi. Nggak masalah sih karena storage-nya besar. Nah, storage-nya ini menggunakan teknologi UFS 3.x dengan kecepatan read dan write yang cukup sepadan dengan harganya. So far, nggak ada komplain selama saya menggunakan smartphone ini 2 mingguan. Experience multitasking terasa smooth, buka banyak aplikasi, nggak ngalamin slowdown atau stutter. Buka aplikasinya juga cukup cepat. Saat penggunaan benchmarking dan gaming, smartphone ini bisa menjaga suhunya dengan baik. Saat penggunaan padat, suhunya bisa terjaga di kisaran 40 hingga 45 derajat dan langsung turun dengan cepat ketika game kita tutup hingga kisaran 38 hingga 39 derajat. Nah, saya coba main Genshin Impact dengan setting grafis highest dan frame rate 60 fps. Di setting grafis ini, game experience masih terasa smooth meski kadang ngalamin sedikit lag. Suhu juga bisa terjaga dengan baik di kisaran 43 hingga 45 derajat. Satu hal yang menurut saya jadi kelebihan di Realme 12 Pro Plus adalah daya tahan baterainya.
Meskipun desainnya tipis, Realme 12 Pro Plus bisa menyematkan baterai 5000 mAh. Dan karena optimalisasi dari chipset 4 nanometer yang irit daya serta beberapa fitur penghematan daya di Realme ini, smartphone ini bisa dipakai seharian lebih, bahkan terkadang bisa sampai 2 hari penggunaan. Dengan penggunaan ringan, smartphone ini bisa tahan hingga 13 jam untuk penggunaan aktif. Untuk kerja berat atau main game non-stop, Realme 12 Pro Plus bisa tahan hingga 7 jam. Di paket pembeliannya, selain case, Realme masih menyediakan adaptor charger dengan dukungan VOOC Flash Charge 67 Watt. Nah, dengan charger dan kabel bawaannya, 15 menit nge-charge bisa mengisi daya hingga 48%. Nah, kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya, ada penurunan ya, karena di Realme 11 Pro Plus hadir dengan 100 Watt Flash Charge. Di sisi software, Realme 12 Pro Plus menggunakan Realme UI 5.0 berbasis Android 14. Dari sisi user interface, shortcut icon, menu, dan animasinya so far terasa smooth dan jarang nemuin kendala. Bloatware-nya masih lumayan banyak ya dan cukup mengganggu. Tapi kita bisa uninstall ya, dan aplikasi seperti More App dan Hot Games juga bisa kita disable. Experience yang menarik di Android 14 menurut saya adalah adanya Gemini AI. Kita bisa summarize website, mencari detail tentang foto atau gambar, atau bahkan bantuin bikin caption pas mau posting di Instagram. Mirip sama ChatGPT. Overall, buat saya pribadi, adanya lensa periscope di smartphone mid-range 6 juta jadi salah satu fitur yang cukup menarik untuk market saat ini ya, terutama dengan banyaknya hype nonton konser dan traveling. Realme juga sekarang bisa berkompetisi untuk jadi salah satu yang terbaik sebagai smartphone portrait fotografi di kelas harganya. Desain yang dihadirkan juga unik dan eye-catching. Kita bisa langsung tahu dari kejauhan kalau smartphone ini adalah Realme Number Series. Yang juga saya suka di device ini adalah daya tahan baterainya yang lebih awet, meskipun sayangnya kecepatan chargernya lebih lambat dari seri sebelumnya. Tapi dari segi perlindungan dan spesifikasi layar, performa chipset dan hasil kamera utamanya bisa dibilang average ya, alias B aja kalau dibandingkan dengan harganya. Terlebih lagi kalau dibandingkan dengan Redmi Note 13 Pro Plus. Meskipun budgetnya mirip, kalian juga mesti sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Oke nggak upgrade di Realme 12 Pro Plus ini kalau dibandingkan dengan harganya? Komen yuk, nanti kita diskusi bareng ya. Oke, sekian dulu video review dari saya, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya. Ciao!